Bis hantu di kampus. Perjalanan terakhir yang tak pernah sampai. Halo teman, ada cerita. Apakah kamu pernah membayangkan naik bis sendirian di malam hari hanya untuk menyadari bahwa kamu bukan sendirian, tapi juga bukan bersama manusia? Ini bukan cerita tentang kampus biasa dan bukan pula tentang bis biasa. Ini cerita tentang perjalanan terakhir yang tak pernah sampai. Cerita ini berawal dari sebuah kampus terkenal di Jawa Tengah. Dan satu bis kampus yang sudah seharusnya tidak lagi beroperasi. Namaku Rani, mahasiswi semester 5 di kampus UXX, kampus negeri yang cukup terkenal di Jawa Tengah. Waktu itu aku baru selesai dari kegiatan organisasi. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Karena terlalu larut dan tak ada ojek online yang nyangkut, aku memutuskan naik bis kampus malam. Ya, bis kampus kami memang masih beroperasi hingga tengah malam. Katanya untuk melayani mahasiswa yang punya kelas malam atau kegiatan organisasi. Tapi anehnya, malam itu bis yang datang bukan bis biasa. Bis itu tampak kuno, catnya lusuh, nomor platnya nyaris tak terbaca. Tapi ada tulisan kecil di depan kaca. Kampus UXX, rute dalam. Tanpa berpikir panjang, aku naik. Di dalam bis, sepi. Cuma ada 3 penumpang lain. Tapi semuanya duduk diam, menunduk, dan wajah mereka tidak bisa kulihat jelas. Sopirnya juga aneh. Dia mengenakan seragam lama dengan topi usang yang menutupi sebagian wajahnya. Aku duduk di bangku tengah. Saat bis mulai jalan, aku merasa suasana langsung berubah dingin. Padahal AC-nya mati, tapi hawa dinginnya menusuk, seperti masuk ke dalam tulang. Aku mencoba membuka HP, tapi tak ada sinyal. Chat ke temanku, gagal terus. Aku coba memotret suasana dalam bis, tapi fotonya blur dan gelap total, seolah-olah kameraku tak bisa menangkap apapun. Bis itu tidak melewati jalur biasa. Seharusnya lewat gerbang timur, tapi malah belok ke arah jalan belakang kampus yang katanya sudah ditutup sejak lama. Aku mulai panik. Apa aku salah naik bis? Tapi anehnya, aku merasa tubuhku berat sekali, seperti tak bisa berdiri atau bergerak. Lidahku keluh, ingin teriak, tapi tenggorokanku tercekat. Tiba-tiba, salah satu penumpang, seorang wanita di kursi belakang, berdiri dan menatapku tajam. Wajahnya, astaga, separuh wajahnya hangus terbakar. Matanya kosong, menghitam seperti lubang tak berdasar. Dia berkata pelan, "Kamu bukan seharusnya di sini." Bis berhenti tiba-tiba. Aku melihat keluar jendela. Itu bukan kampus, bukan pula jalan, tapi seperti kuburan tua. Dan di sekeliling bis berdiri sosok-sosok manusia dengan tubuh rusak, pakaian robek, dan wajah mengerikan. Supir bis menoleh ke belakang. Baru kali itu aku bisa melihat wajahnya jelas. Dan aku menyesal pernah ingin tahu. Separuh wajahnya tengkorak, matanya memerah, mulutnya penuh darah. Dia berbisik, "Satu penumpang lagi, biar genap." Tiba-tiba, salah satu penumpang menyodorkan kain kafan ke arahku. Aku menjerit. Tubuhku bergetar, tapi aku tak bisa lari. Aku hanya bisa menunduk, menangis
dalam diam. Lalu, tiba-tiba suara azan terdengar dari kejauhan. Pelan, tapi makin keras. Sosok-sosok itu mulai gelisah. Cahaya putih menerobos masuk dari jendela bis. Bis itu seperti terbakar cahaya. Dan tiba-tiba, semua penumpangnya menghilang. Aku pingsan. Saat sadar, aku sudah berada di pos satpam kampus. Katanya aku ditemukan tersungkur di dekat jalan belakang kampus, yang katanya sudah dipalang bertahun-tahun lalu. Dan yang paling aneh, menurut catatan kampus, bis dengan nomor rute itu sudah tidak beroperasi sejak 2002. Bis itu pernah mengalami kecelakaan tragis, menewaskan semua penumpangnya dan sopirnya. Lokasi kecelakaan? Di jalan belakang kampus. Tempat yang sama seperti di mimpiku, atau kenyataan yang tidak bisa kupahami. Sejak malam itu, aku tak pernah berani pulang larut dari kampus. Dan aku selalu memastikan setiap bis yang kutumpangi bukan bis yang datang dari masa lalu. Karena di kampus ini, ada bis yang masih berjalan, menjemput satu penumpang lagi agar jumlahnya benar. Dan bisa berangkat selamanya. Kalau kamu melihat bis kampus lewat tengah malam, pastikan dulu siapa sopirnya dan siapa penumpang lainnya. Karena mungkin kamu sedang naik bis terakhir yang tak pernah kembali. Jangan lupa subscribe karena cerita berikutnya bisa jadi terjadi padamu.